Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jopa Arifa dengan NPM 233402199. Di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan dari kasus 1, yaitu tentang Healthy and Safety Environment atau HSE, tentang kebakaran kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. PT Pertamina atau Persero adalah BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas. Namun dalam 4 tahun terakhir ini tercatat 8 kebakaran pada kilang minyak mereka di berbagai lokasi seperti Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan Pelumpang. Pertanyaan yang pertama itu, identifikasi dan uraikan bahaya apa aja yang seharusnya diantisipasi oleh PT Pertamina. Nah, bahaya yang harus diantisipasi oleh Pertamina itu yang pertama, kebocoran bahan bakar atau gas. Nah, bahaya terbesar di kilang minyak adalah kebocoran bahan bakar atau gas. Karena uap bahan bakar yang terlepas ke udara dapat dengan mudah terbakar jika ada sumber panas atau api. Solusinya itu adakan sistem deteksi kebocoran dan pemantauan tekanan. Terus yang kedua adalah ledakan. Gas mudah meledak, bisa terakumulasi di area tertutup. Solusinya ventilasi baik dan pengendalian tekanan. Yang ketiga, karena kesalahan manusia atau human error. Karena kelalaian operator atau pekerja dalam prosedur pengoperasian seperti membuka katup secara tidak tepat atau tidak mengikuti SOP keselamatan. Solusinya adalah pelatihan rutin dan audit keselamatan. Terus yang keempat itu peralatan yang tidak layak pakai, seperti pipa, katup, tangki, atau sistem kelistrikan yang sudah usang dan tidak dirawat itu dapat menjadi sumber percikan api. Solusinya yaitu pemeliharaan dan inspeksi secara berkala. Terus yang kelima itu korsleting listrik. Instalasi listrik bisa jadi sumber api di area tertutup. Nah, solusinya gunakan sistem listrik tahan ledakan dan grounding. Yang keenam, kurangnya sistem tanggap darurat. Respon lambat memperparah situasi kebakaran. Solusinya, tim darurat siaga dan alat pemadam yang siap pakai. Untuk pertanyaan yang kedua itu, jelaskan tata cara pengendalian bahaya tersebut untuk seluruh tingkatan bahayanya. Nah, pada tata cara pengendalian bahaya pada kilang minyak Pertamina berdasarkan prinsip hierarki pengendalian bahaya atau HCH, Hazard Control Hierarchy, dari yang paling efektif hingga yang paling dasar, yaitu yang pertama eliminasi atau menghilangkan bahayanya. Contoh penerapannya itu menghapus penggunaan bahan kimia atau zat mudah terbakar yang tidak esensial, menutup total fasilitas yang sudah tua dan tidak layak pakai. Tapi ini tuh sulit dilakukan di industri minyak dan gas karena prosesnya memang melibatkan bahan berbahaya, tetapi tetap menjadi pilihan pertama jika memungkinkan. Yang kedua itu substitusi, yaitu mengganti dengan yang lebih aman. Contoh penerapannya itu mengganti bahan kimia pembersih dengan yang tidak mudah terbakar, dan mengganti peralatan dengan versi yang memiliki proteksi lebih tinggi terhadap suhu tinggi atau tekanan. Yang ketiga, rekayasa teknis. Contoh penerapannya itu detektor kebocoran gas otomatis, terus sistem ventilasinya itu untuk membuang uap gas, terus pengaman tekanan berlebih di tangki, instalasi listrik tahan ledakan, terus sistem pemadam otomatis, terus juga seperti sprinkler dan foam system. Terus yang keempat, pengendalian administrasi. Contoh penerapan itu SOP yang ketat untuk operasi beresiko tinggi, misalnya pengisian tangki, jadwal inspeksi rutin dan maintenance berkala, terus juga pelatihan K3, keselamatan dan kesehatan kerja untuk seluruh pekerja. Terus simulasi kebakaran dan evakuasi secara periodik. Terus papan peringatan dan rambu K3 di seluruh area kerja. Yang kelima, alat pelindung diri atau APD. Contoh penerapannya itu menggunakan wearbox tahan api seperti helm, kacamata safety, sarung tangan, dan sepatu safety. Terus respirator untuk area dengan potensi paparan uap bahan kimia. Terus SCBA atau Sleep Contained Breathing Apparatus untuk petugas pemadam internal. APD ini adalah lapisan pengaman terakhir dan tidak boleh dijadikan satu-satunya metode pengendalian. Pertanyaan yang ketiga itu, jelaskan standar operasional HSE yang wajib diterapkan pada industri tersebut. Standar operasional HSE atau Healthy, Safety, and Environment yang wajib diterapkan di industri migas seperti PT Pertamina untuk mencegah kecelakaan, kebakaran, dan dampak lingkungan itu bisa dilakukan dengan yang pertama itu identifikasi bahaya dan penilaian resiko atau HIRA. Dengan semua kegiatan kerja harus didahului dengan identifikasi bahaya dan analisis resiko untuk menentukan langkah pengendalian yang sesuai. Yang kedua, permit to work atau izin kerja khusus. Pekerjaan beresiko seperti pengelasan, pekerjaan di ruang terbatas, dan pekerjaan panas wajib menggunakan sistem izin kerja atau PTW untuk memastikan semua prosedur keselamatan terpenuhi sebelum pekerjaan dimulai.
Yang ketiga, prosedur tanggap darurat atau ERP atau Emergency Response Procedure, yaitu industri wajib memiliki prosedur penanganan darurat lengkap dengan tim tanggap darurat, jalur evakuasi, simulasi kebakaran, dan peralatan darurat yang siap pakai. Yang keempat, penggunaan dan pemeliharaan APD. Pekerja wajib menggunakan APD sesuai dengan jenis resiko seperti wear vest tahan api, helm, masker, dan sepatu safety. APD harus dicek dan dipelihara secara rutin. Yang kelima, pelatihan K3 dan safety induction. Yaitu semua karyawan termasuk kontraktor dan tamu harus mendapatkan pelatihan keselamatan kerja, termasuk pemahaman terhadap bahaya di area kerja dan tindakan saat darurat. Yang keenam, inspeksi pemeliharaan berkala. Yaitu seluruh fasilitas produksi, termasuk pipa, tangki, dan sistem listrik harus diperiksa dan dirawat secara rutin untuk mencegah kebocoran dan kerusakan. Yang ketujuh, pengelolaan bahan berbahaya, yaitu bahan kimia harus disimpan dengan aman, diberi label, dan disertai dengan MSDS, dan ditangani sesuai prosedur agar tidak mencemari lingkungan atau memicu kebakaran. Yang selanjutnya, pelaporan dan investigasi insiden. Jika setiap ada kecelakaan atau kejadian nyaris celaka, wajib dilaporkan, diselidiki, dan ditindaklanjuti untuk mencegah kejadian yang berulang. Yang kesembilan, keputusan terhadap regulasi dan standar, yaitu perusahaan harus memenuhi peraturan nasional seperti Permen ESDM dan standar internasional seperti ISO 4501 K3 dan yang terakhir, audit internal HSE dan evaluasi berkala. Audit dilakukan secara berkala untuk memastikan semua program HSE berjalan efektif. Kesimpulannya, PT Pertamina harus menerapkan pengendalian bahaya secara bertingkat mulai dari eliminasi hingga penggunaan APD untuk mencegah kebakaran dan kecelakaan. Standar operasional HSE yang ketat seperti sistem izin kerja, pelatihan K3, inspeksi rutin, dan tanggap darurat wajib dijalankan sesuai dengan regulasi. Dengan cara ini, keselamatan pekerja, aset dan lingkungan dapat terjaga secara optimal, membangun budaya keselamatan yang menjadi tanggung jawab semua pihak di perusahaan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.